Dikabarkan membuat pernyataan kontroversial ya dengan bersedia membantu warga yang ingin masuk surga. Nah, wah, membantu warga yang ingin masuk surga. Nah, ini asik sekali. Nah, caleg yang inspiratif banget ini, membingungkan sekali. Mari kita tepuk tangan buat beliau. Jelas. Nah, politisi yang masih doyan jualan surga sejatinya adalah politisi yang sudah putus asa, politisi yang tidak bisa bekerja, politisi yang tidak kreatif untuk bisa membangun masyarakat. Efek dari Pilkada DKI 2017 paling brutal yang memenangkan Anies di Jakarta ternyata memang sulit dihilangkan dari ingatan. Bagi yang trauma sepertinya masih terus melakukan upaya agar model-model kampanye itu tidak terjadi lagi. Kemudian beberapa orang mengupayakan agar politik pendidikan itu tidak melulu menjual agama, tapi menjual kerja-kerja kreatif, tidak hanya berkata gagasan atau kata-kata yang menyala tinggi agar tampak intelek. Namun tidak demikian dengan beberapa elit dan beberapa kadernya. Beberapa elit politik itu mungkin masih mencari celah-celah yang masih bisa dimanfaatkan dari jualan agama tersebut. Misalnya kalau kita lihat partai yang spesialisasinya jualan agama ya, yaitu adalah PKS. Karena dulu PKS itu jualan agama Islam, sekarang namanya PKS sudah merambah ke agama lain. Ini terlihat adanya caleg dari PKS yang beragama Kristen. Dalam gambar yang sudah tersebar, si caleg ini mengutip kata-kata yang agak religius ya, dengan mengatasnamakan Yesus. Nah, teman-teman Kristen yang waras pasti geleng-geleng kepala melihat hal ini. Mungkin saja PKS pola kerjanya sudah begitu ya, mereka selalu menggunakan isu-isu agama. Namun sayangnya isu agama yang digunakan PKS tidak membuat suatu daerah kekuasaannya mengalami kemajuan. Justru hampir semua daerah yang dikuasai oleh PKS itu mengalami keterbelakangan. Maka tak heran kalau daerah Depok yang menjadi kekuatan PKS itu tidak menerima jika Kaisang dimajukan menjadi calon wali kota Depok dulunya. PKS begitu gerah dan khawatir hal itu ditunjukkan dengan posisi yang lumayan. Posisi yang halus tapi pada dasarnya khawatir. Nur Hidayat Wahid, petinggi PKS, itu adalah salah satu yang berkomentar agar Kaisang urus daerah Solo saja atau sekitarnya. Untuk urusan Depok kasih saja ke yang lain. Sungguh PKS rupanya. Nah, melihat kinerja PKS yang doyan jualan agama, tampaknya masyarakat waras harus segera melakukan upaya-upaya yang strategis, upaya-upaya yang akan menenggelamkan isu-isu PKS berkembang kembali. Karena selain jualan agama, PKS itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena itulah PKS memang lebih cocok dan klop menjadi pendukung Anies. Karena Anies itu tidak bisa bekerja dengan baik, hanya besar di kata-kata saja. Dan PKS juga jualan agama dengan kata-kata juga, baik itu dengan cara membawa ayat-ayat dan hadis lalu melakukan cocok logi demi mengangkat partainya. Agar masyarakat itu menilai bahwa PKS adalah partai yang sangat beriman. Nah, selain PKS, partai yang doyan jualan agama ternyata ada juga partai namanya Partai Demokrat yang dulu punya slogan katakan jangan pada hal korupsi. Nah, partai yang selalu mengingatkan pemirsa dengan kasus proyek Hambalang yang mangkrak itu ya. Nah, salah satu caleg dari Partai Demokrat yang bernama Samsir dari Kepulauan Sula, Maluku Utara. Nah, videonya yang lagi viral ya bukan karena joget-joget, tapi dirinya memberikan janji politik yang cukup membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Bahkan mungkin sudah mengalahkan kader PKS. Nah, Samsyar kami dikabarkan membuat pernyataan kontroversial ya dengan bersedia membantu warga yang ingin masuk surga. Nah, wah, membantu warga yang ingin masuk surga. Nah, ini asik sekali. Nah, caleg yang inspiratif banget ini, membingungkan sekali. Mari kita tepuk tangan buat beliau. Jadi kesannya orang ini adalah orang dalam di kampung surga, dan dengan janji seperti itu dia juga sudah yakin pasti masuk surga, kan begitu.
Tentu saja orang waras hanya ketawa ngakak atau berguling-guling. Nah, surga itu padahal hak mutlak Allah. Dan sejatinya tidak ada manusia yang bisa memastikan orang lain masuk surga, kan begitu. Nah, bahkan dirinya sendiri tidak bisa memastikan dirinya masuk surga terkecuali para waliullah dan para nabi, kan seperti itu. Nah, demikian para caleg yang tidak punya visi misi dan tujuan yang jelas. Nah, politisi yang masih doyan jualan surga sejatinya adalah politisi yang sudah putus asa, politisi yang tidak bisa bekerja, politisi yang tidak kreatif untuk bisa membangun masyarakat. Nah, politisi ini bisa jadi justru adalah penista agama dan bisa jadi juga mereka tidak percaya agama dan hanya memanfaatkan agama untuk kepentingan sewaktu-waktu. Kan seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin lebih baik ya orang yang mengaku ateis daripada orang-orang yang mengaku beragama atau sok religius tapi doyan jualan agama. Nah, apa ya? Jadi bagi mereka itu agama rupanya hanya untuk tipu-tipu karena pikirannya sudah merasa yakin bahwa agama ini hanya bisa dimainkan sehingga dengan mudahnya menjanjikan surga kepada masyarakat. Nah, atau bisa juga dikatakan bahwa orang yang berani menjanjikan surga padahal dirinya sendiri belum tentu masuk surga, kan begitu. Nah, sebenarnya sudah sangat lancang dengan Tuhan. Nah, sudah berani mau melangkahi kehendak Tuhan. Sebuah model orang-orang yang sangat berbahaya sekali ini. Nah, justru masuk kategori syirik. Ya, seperti apa tanggapan kalian? Nah, jadi sebaliknya sih para caleg itu tidak usah jualan-jualan agama lah. Kalau memang tidak mau bekerja dan mencurahkan pikiran dan tenaga buat rakyat, wislah mundur, kan begitu. Apa yang akan kau dapatkan juga tidak akan bisa membuatmu bahagia sepanjang masa. Bisa jadi kamu akan kualat kalau berurusan dengan agama dan kamu juga tidak akan bisa senang penuh kelegaan karena kamu akan selalu khawatir kecuali kalau kamu sudah mau berubah jadi iblis atau lebih iblis dari iblis sebab hati kecil sendiri yang kau bohongi dan kau dustakan hari ini, kan begitu. Ya, biarkan negara ini maju karena kecerdasan yang tidak memanfaatkan agama. Masyarakat sudah muak melihat ulahmu dan untuk partai-partai sebaiknya ya para kadernya ditata dengan baik lah, ditatar dengan pelatihan psikologi dan atau pelatihan-pelatihan yang mengolah kesadaran jiwa sehingga tidak mudah menjual agama demi kursi yang rapuh itu. Ya, mungkin hanya itu saja beberapa informasi dan salam gila.